Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik pada perkuliahan kedokteran keluarga, di mana pada pekan ini kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk merancang klinik kedokteran keluarga. Adik-adik, perjalanan untuk menjadi seorang dokter itu panjang dan berliku. Hal tersebut tergambar dalam gambar di sini. Saat ini adik-adik sedang menjalani tahap akademik, di mana tahap akademik ini bisa diselesaikan dalam waktu 3,5 tahun atau bahkan bisa lebih. Setelah adik-adik selesai tahap akademik dan mendapatkan gelar sarjana kedokteran, perjuangan adik-adik tidak berhenti sampai di situ. Adik-adik tetap harus melanjutkan ke tahap profesi. Di mana untuk tahap profesi ini atau tahap asisten atau disebut juga dengan dokter muda itu bisa menghabiskan waktu sekitar 2 tahun atau lebih. Dan setelah adik-adik selesai tahap profesinya, adik-adik masih harus diuji oleh ujian nasional calon dokter atau kita sebut dengan UKMPPD, ada CBT, ada OSCE. Dan di sini kalau misalnya adik-adik bisa langsung lulus, maka jarak antara selesai profesi sampai akhirnya nanti menjadi dokter itu waktunya pendek. Akan tetapi kalau adik-adik tidak bisa langsung lulus, maka itu bisa jadi gitu adik-adik baru bisa lulusnya itu berbulan-bulan atau bahkan bisa bertahun-tahun kemudian. Sampai akhirnya setelah adik-adik selesai UKMPPD, jadilah adik-adik seorang dokter. Lalu yang jadi pertanyaannya adalah, apakah perjalanan adik berhenti di situ? Jawabannya adalah tidak. Justru perjalanan adik-adik sebagai seorang dokter itu baru dimulai di sini. Saatnya adik-adik bertemu dengan realita. Di mana di sini setelah lulus adik-adik tetap harus internship selama 1 tahun sebelum akhirnya bisa bekerja ataupun bisa melanjutkan pendidikan. Kemudian setelah itu, setelah adik-adik selesai internship, adik-adik bisa langsung bekerja menjadi dokter umum, atau bahkan mungkin ada yang berminat untuk sekolah lagi, atau mungkin jadi dokter dulu, kerja dulu, baru nanti sekolah. Lalu pertanyaannya adalah, saat adik-adik memilih untuk bekerja, untuk menjadi dokter umum, apakah perjuangan adik-adik di sini sudah selesai? Apakah masa belajar adik-adik ini sudah selesai? Jawabannya tidak. Karena seorang dokter tetap dituntut untuk selalu up to date. Ilmu kedokteran itu selalu berubah, gitu. Baik pengetahuan, baik skill, ataupun kompetensi-kompetensi yang lainnya. Oleh karena itu, senantiasa walaupun kita hanya bekerja sebagai seorang dokter, kita harus terus-menerus meningkatkan kemampuan ataupun kompetensi kita. Oleh karena itu, gitu, justru pendidikan dokter atau perjuangan dokter itu tidak berhenti setelah mereka lulus. Karena yang namanya belajar buat dokter itu sifatnya seumur hidup. Gitu. Baik nanti misalnya adik-adik mau jadi dokter klinik atau misalnya adik-adik punya rezeki lebih hingga akhirnya mau membangun klinik, mau jadi dokter trainer di situ, itu tetap harus belajar juga. Atau misalnya ketika adik-adik menjadi dokter PTT atau misalnya jadi dokter PNS, dokter puskesmas, dokter di rumah sakit, atau bahkan mungkin adik-adik prakteknya jalan, kemudian adik-adik berminat untuk dagang, atau misalnya seperti sekarang gitu ya, adik-adik berminat untuk menjadi influencer gitu ya. Proses belajar ini harus terus-terus terjadi. Apalagi kalau misalnya adik-adik ingin melanjutkan jenjang ke yang lebih jenjang karir yang lebih dari dokter umum. Di mana di sini adik-adik harus sekolah lagi, baik sekolah menjadi dokter spesialis atau mungkin sekolah struktural atau bahkan misalnya adik-adik ada yang berminat menjadi dosen, adik-adik sekolah untuk ilmu dasar. Jadi sebetulnya perjuangan adik-adik itu tidak berhenti setelah lulus. Malah pada saat adik-adik masuk dunia kedokteran, adik-adik itu sudah mengikat kontrak, sudah mengikat janji untuk selalu belajar seumur hidup. Lalu yang jadi pertanyaannya adalah, dengan pendidikan yang begitu lama dan panjang, dan adik harus terus-terusan belajar, bahkan saat adik kerja juga harus belajar, tujuannya buat apa sih? Apakah tujuannya untuk mendapatkan rumah yang bagus? Atau rumah yang mewah? Atau misalnya adik-adik ingin mendapatkan mobil yang mewah atau mobil yang bagus, atau ingin bergelimang harta, misalnya adik-adik ingin punya uang yang banyak, atau adik-adik ingin famous, terkenal. Apa sih tujuan adik-adik untuk menjadi seorang dokter? Sebagai seorang muslim, tujuan hidup kita tercantum di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah untuk beribadah kepada Allah, seperti yang tercantum di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan tidaklah diciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah.
Oleh karena itu kita harus ingat gitu bahwa pada saat kita menjalankan profesi dokter itu semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah dan untuk mengharapkan ridha Allah. Lalu yang kedua adalah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf di sini adalah artinya menyeru kepada kebaikan dan nahi mungkar itu adalah mencegah kepada keburukan. Kita sebagai seorang dokter itu harus senantiasa memberikan edukasi kepada masyarakat, senantiasa memberikan pengertian kepada masyarakat, pengetahuan kepada masyarakat, yang mana edukasi tersebut bersifat untuk menyeru kepada kebaikan. Misalnya, kita menyeru supaya masyarakat menjalankan gaya hidup sehat dengan memakan makanan yang halal dan juga thayyib. Dan juga bentuk edukasinya juga adalah untuk nahi mungkar atau mencegah kepada keburukan. Contohnya adalah kita mengedukasi masyarakat untuk menghindari makanan-makanan haram yang dapat merusak kesehatan. Contohnya adalah seperti homer. Kemudian tujuan yang ketiga adalah sebagai ulul albab atau sebagai kaum yang berakal. Siapakah kaum yang berakal tersebut? Yaitu kaum-kaum yang selalu yazkurunallaha, yang selalu mengingat Allah dalam kondisi apapun, baik sedang tidur, sedang duduk, sedang berdiri, bahkan pada saat kita sedang bekerja, kita akan selalu mengingat Allah. Dan juga kaum yang wayatafakkarun, artinya adalah kaum-kaum yang selalu memikirkan tentang penciptaan Allah, tentang penciptaan bumi dan segala isinya gitu. Itu adalah orang-orang yang berpikir. Kemudian, tujuan yang keempat adalah sebagai seorang profesional yang memelihara kehidupan. Jadi, kita di sini sebagai seorang dokter harus menggunakan segala kemampuan, segala pengetahuan kita untuk memberikan pengobatan yang terbaik kepada manusia. Yang mana di sini kita hanya memberikan yang terbaik, setelah itu jangan lupa kita memohon kepada Allah semoga Allah menyembuhkan. Nah, ikhtiar tersebut adalah sebagai bentuk kita untuk menjaga kehidupan manusia. Karena di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32 dikatakan bahwa barang siapa yang menjaga satu kehidupan, maka seolah-olah seperti dia menjaga kehidupan seluruh umat manusia. Oleh karena itu, sebagai seorang dokter jangan lupa akan tujuan kita tersebut. Di mana dengan kita menjalankan tujuan ini, maka kita akan mendapatkan tujuan akhiratnya dapat, dan insya Allah dunia pun akan mengikuti. Menjadi seorang dokter keluarga itu tidak mudah, karena itu membutuhkan energi yang besar dan juga usaha yang banyak. Kita harus merubah mindset kita dalam menangani pasien, di mana di sini kita tidak memandang pasien hanya dari sisi penyakitnya saja. Misalnya pasiennya itu demam, batuk, pilek gitu. Kita hanya mengobati, dengan dikasih obat simptomatik, misalnya dikasih obat penurun panas, atau misalnya dikasih obat-obatan antitusif, atau misalnya dikasih obat-obatan mukolitik, kemudian kita cari kausatifnya, lalu dikasih antibiotik, bukan. Tapi di sini kita memandang individu secara utuh. Kalau misalnya si pasien ini penyakitnya adalah penyakit menular, maka kita lihat gitu, apakah ada pengaruh dari lingkungannya, atau misalnya ada pengaruh dari keluarganya, atau misalnya ada kebiasaan-kebiasaan dia yang membuat kondisi penyakit ini menjadi lebih parah. Atau kalau misalnya penyakit tidak menular gitu, kita lihat gitu bagaimana tentang kebiasaan dia, tentang kebiasaan diet, kemudian kebiasaan aktivitas fisik, kebiasaan merokok, apakah hal tersebut itu mempengaruhi terhadap sakitnya atau tidak. Dan kita juga melihat juga dari faktor yang lain, misalnya adalah faktor tentang akses ke tenaga kesehatan. Bisa jadi gitu yang membuat pasien ini sakitnya tidak terkontrol karena dia tidak punya akses. Mungkin bisa jadi tidak punya akses ini karena jaraknya jauh, atau bahkan mungkin tidak punya biaya untuk berobat ke puskesmas atau berobat ke fasilitas kesehatan terdekat. Jadi dengan menjadi dokter keluarga, kita jadi lebih mengenal orang yang dahulu sebelum kita mengenal penyakitnya. Dan di sini kita juga memahami bahwa penyakit ini menjadi bagian dari hubungan kekeluargaan yang kompleks. Artinya kita paham bahwa keluarga ini sangat berperan terhadap kondisi sehat ataupun sakitnya dari pasien yang kita tangani. Lalu untuk memahami itu semua tentu saja membutuhkan hubungan yang lama, tidak bisa hanya ketemu sekali kontrol selama 5 menit, kita cuma wawancara sebentar, kemudian kita bisa tahu masalah secara keseluruhan. Tentu saja tidak seperti itu gitu. Kita perlu membangun hubungan yang lama sehingga hubungan yang lama tersebut atau enggak interaksi yang lama tersebut akan membentuk pengetahuan kita tentang pasien. Perlu kita pahami bersama bahwa
Dokter keluarga yang baik itu bukan hanya sekedar dokter yang memiliki keterampilan klinis ataupun pengetahuan klinis yang baik. Akan tetapi dokter yang baik adalah dokter yang memiliki kemampuan manajerial yang baik. Karena baik dia nanti praktek pribadi atau misalnya nanti praktek di klinik, maka dokter tersebut harus bisa mengelola pasiennya dengan baik. Nanti sebagai seorang praktisi, dia harus bisa mengelola keluhan pasien, kemudian bisa memanage obat pasien gitu ya. Jadi kalau misalnya pasien itu harus berobatnya jangka panjang gitu ya, kita harus bisa manage apakah dia harus berobatnya 7 hari sekali, seminggu sekali, atau sebulan sekali, atau 2 bulan sekali, atau setahun sekali gitu. Dan selain itu juga, kalau misalnya dokter tersebut bekerja di klinik dan menjadi pengelola klinik, jelas dokter tersebut harus bisa mengelola sumber daya yang ada di situ untuk bisa menangani masalah kesehatan yang ada di tempat prakteknya. Oleh karena itu, manajemen yang buruk itu akan mengakibatkan pelayanan kepada pasien yang buruk juga. Pelayanan pada pasien yang buruk itu akan mengakibatkan ketidakpuasan, di mana ketidakpuasan ini akan menimbulkan citra pasien terhadap dokter atau citra masyarakat terhadap dokter menjadi buruk. Oleh karena itu, setiap dokter itu harus terlibat dalam mengelola tempat prakteknya, baik dalam menilai kebutuhan masyarakat atau kebutuhan pasien di tempat prakteknya, atau misalnya kita juga harus melihat apakah tuntutan dari pasiennya apa. Kemudian selain itu juga kita harus bisa mengalokasikan sumber daya yang ada, dan dari sumber daya yang ada itu juga kita harus bisa menentukan prioritas pelayanan apa saja yang akan diberikan oleh tempat praktek kita. Berdasarkan hal tersebut, maka dokter yang baik adalah dokter yang memahami ilmu manajemen. Kita bahas sedikit tentang pengertian manajemen. Ini sebetulnya sudah pernah disampaikan dalam PHCM 2. Di sini kita hanya mereview saja bahwa pengertian manajemen secara bahasa itu berasal dari kata manage to man, yang artinya manage itu adalah memimpin atau mengolah, sedangkan man adalah manusia. Jadi, jika kedua kata tersebut digabungkan, maka manajemen memiliki arti mengelola atau mengatur manusia. Sedangkan secara istilah, manajemen diartikan sebagai suatu proses penggunaan sumber daya efektif untuk mencapai sasaran. Dalam organisasi, manajemen itu perpaduan antara ilmu dengan seni tentang bagaimana kita menggunakan sumber daya yang terbatas secara efektif, efisien, dan rasional untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Nah, berdasarkan definisi tadi, kita punya dua kata kunci penting dalam manajemen. Yang pertama adalah efektivitas, di mana efektivitas ini diartikan sebagai pengambilan keputusan yang tepat dan diimplementasikan serta berhasil dengan baik. Di sini efektivitas digambarkan sebagai melakukan sesuatu atau mengerjakan pekerjaan dengan benar atau tepat, atau doing the right thing. Nah, di sini efektivitas menggambarkan seberapa besar sih suatu organisasi dapat mencapai target yang telah ditentukan. Sedangkan kata kunci yang kedua adalah efisiensi, yang mana efisiensi ini didefinisikan sebagai menggunakan sumber daya dengan bijak dalam batasan biaya yang efektif. Di mana efisiensi ini digambarkan dengan melakukan segala sesuatu atau mengerjakan pekerjaan dengan benar atau doing things right. Nah, sedangkan pengertian lain dari manajemen adalah menyelesaikan pekerjaan melalui usaha dari orang lain. Artinya, memanage sesuatu itu menghasilkan sebuah output, di mana dalam pelayanan kesehatan itu dapat berupa teknik pelayanan kesehatan dan juga kepuasan pasien. Dan yang mana si output tersebut itu didapatkan dari input, yang mana input tersebut terdiri dari man atau sumber daya manusia seperti dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya. Lalu yang kedua adalah money, yang merupakan pendanaan, kemudian ada material atau sarana dan prasarana klinik, lalu metode, yaitu jenis pelayanan kesehatan, kemudian market, yang mana market itu adalah sasaran masyarakat yang akan diberikan pelayanan kesehatan. Selain itu, output juga didapatkan melalui serangkaian proses yang sering kita kenal dengan istilah POAC atau Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling atau POACE. Planning, Organizing, Actuating, Controlling, dan Evaluating. Yang mana
keempat atau kelima hal tersebut juga merupakan dikenal dengan istilah fungsi dari manajemen. Seorang dokter merupakan manajer di tempat praktik, baik itu tempat praktik pribadi atau misalnya tempat praktik di rumah sakit atau di klinik. Di mana sebagai seorang manajer, seorang dokter itu harus memiliki 3 keterampilan dasar, yaitu ada keterampilan konseptual, keterampilan interpersonal, dan juga keterampilan teknis. Di mana ketiga keterampilan tersebut berhubungan dengan tingkatan dari manajer. Semakin tinggi tingkat manajer, maka keterampilan manajemennya semakin mendekati keterampilan konseptual. Sebaliknya, semakin rendah tingkat manajer, maka keterampilan manajernya semakin mendekati keterampilan teknis. Yang pertama adalah keterampilan konseptual. Keterampilan konseptual itu diartikan sebagai keterampilan kognitif untuk melihat organisasi yang dipimpin sebagai suatu kesatuan dan memahami hubungan di antara setiap komponen yang ada di organisasi yang dipimpin. Lalu yang kedua, itu ada keterampilan interpersonal, di mana keterampilan interpersonal ini adalah keterampilan yang dibutuhkan oleh manajer untuk dapat berinteraksi dengan orang-orang lain dan menggerakkan orang-orang tersebut untuk bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan organisasi. Bentuk interaksinya itu beragam, mulai dari komunikasi, membangun dan membentuk motivasi anggota organisasi, serta berkoordinasi untuk mengatasi konflik yang terjadi. Lalu yang ketiga adalah keterampilan teknis, di mana keterampilan teknis ini merupakan suatu keterampilan manajemen dalam memahami tugas-tugas tertentu yang menjadi tanggung jawab seseorang dan juga mampu untuk melaksanakannya. Nah, selain keterampilan tersebut, di sini seorang manajer memiliki peran yang harus dilakoni. Perannya itu terdiri dari peran leadership atau antarpersonal, peran informasional, dan juga peran sebagai pengambil keputusan. Peran yang pertama adalah peran leadership atau peran antarpersonal, di mana peran antarpersonal ini terdiri dari satu peran sebagai figurehead atau tokoh utama, di mana di sini manajer melakukan tugas-tugas terkait seremonial dan bersifat sebagai pemimpin simbolis, misalnya dalam suatu acara gitu, maka di sini manajer berfungsi untuk membuka acara. Kemudian yang kedua, itu ada peran kepemimpinan, di mana peran kepemimpinan ini terdiri dari perekrutan, pelatihan, pemberian motivasi, dan juga pendampingan karyawan. Lalu yang ketiga adalah ada peran penghubung, di mana peran penghubung ini mempertahankan jaringan koneksi luar yang dapat memberikan pertolongan atau juga informasi bagi organisasi. Lalu peran berikutnya adalah peran informasional, di mana peran informasional ini terdiri dari 3 peran juga. Yang pertama ada peran pemantau, yaitu untuk menerima berbagai informasi, dan juga di sini manajer bertindak sebagai pusat informasi internal dan juga eksternal organisasi. Lalu yang kedua ada peran penyebar, di mana manajer berfungsi untuk meneruskan informasi tersebut kepada anggota organisasi. Lalu yang ketiga adalah peran sebagai juru bicara, di mana manajer meneruskan informasi kepada orang luar mengenai rencana, kebijakan, tindakan, hasil organisasi, dan juga bertindak sebagai ahli dalam industri organisasi. Berarti dalam hal ini adalah industri pelayanan kesehatan. Kemudian peran yang ketiga, yang berikutnya yang terakhir adalah peran pengambil keputusan, di mana peran sebagai decision maker atau peran pengambilan keputusan itu terdiri dari 4 peran. Yang pertama, peran kewirausahaan, di mana di sini manajer berperan untuk mencari peluang dalam organisasi dan lingkungannya, serta memprakarsai proyek-proyek untuk membuat perubahan. Lalu yang kedua adalah peran penyelesai masalah, di mana di sini manajer melakukan tindakan korektif untuk menyelesaikan berbagai masalah atau gangguan penting yang tidak terduga. Lalu yang ketiga adalah peran untuk pengalokasi sumber daya, di mana di sini manajer membuat atau menyetujui keputusan-keputusan organisasi yang signifikan. Lalu yang berikutnya adalah peran negosiator, di mana manajer bertanggung jawab untuk mewakili organisasi dalam negosiasi-negosiasi besar. Lalu selanjutnya, sebagai seorang manajer juga harus melaksanakan fungsi organisasi dengan baik, di mana fungsi organisasi ini terdiri atau fungsi manajemen ini terdiri dari planning, organizing, leading, dan controlling. Yang pertama adalah planning, di mana planning ini
merupakan sebuah perencanaan yang diartikan sebagai penentuan sasaran, tujuan, dan target dari organisasi yang akan digunakan sebagai pedoman kinerja organisasi untuk menetapkan tugas-tugas serta mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapainya. Lalu setelah perencanaan tersusun dengan baik, proses berikutnya adalah pengorganisasian atau kita kenal dengan organizing, di mana pada pengorganisasian ini dilakukan penetapan tugas, pengelompokan tugas ke dalam unit-unit tertentu, dan juga melakukan alokasi sumber daya pada unit-unit yang ada dalam satu organisasi. Lalu yang berikutnya adalah leading atau actuating, di mana leading atau actuating merupakan proses untuk mempengaruhi anggota organisasi agar mau bersama-sama untuk mencapai tujuan organisasi. Di sini leading atau kepemimpinan merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting karena kepemimpinan yang efektif dapat memotivasi dan menjalin hubungan interpersonal yang baik dengan anggota organisasi. Lalu yang berikutnya adalah controlling atau pengendalian, di mana pengendalian ini merupakan proses untuk memastikan bahwa segala sesuatu yang terjadi di organisasi itu sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan melakukan tindakan korektif jika dibutuhkan. Saat kita nanti bekerja menjadi seorang dokter, itu kita ada dua pilihan. Apakah kita akan menjadi seorang business owner, misalnya kita menjadi pemilik klinik atau misalnya pemilik rumah sakit, di mana business owner ini bisa sifatnya individu, misalnya kita hanya sendiri, atau bisa juga bentuknya grup. Grup ini mungkin kita bisa bekerja sama dengan sesama teman sejawat, atau mungkin bekerja sama dengan keluarga besar, atau misalnya bekerja sama dengan yang lain. Atau kita juga bisa berperan sebagai pekerja, di mana kita bekerja untuk orang lain, dan dalam bekerja ini sebetulnya kita juga melaksanakan kegiatan bisnis, tapi kita melaksanakan kegiatan bisnisnya itu dengan orang lain. Baik kita mau sebagai business owner atau misalnya melaksanakan kegiatan bisnis dengan orang lain, kita bisa disebut sebagai seorang businessman. Di mana businessman ini kita bisa dikatakan bahwa kita ini melaksanakan kegiatan entrepreneurship. Saat ini berkembang istilah dokterpreneur, yaitu seorang dokter yang menjalankan praktek dokter dan juga menjalankan bisnis. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang dokterpreneur, mungkin sedikit membahas tentang apa sih sebetulnya entrepreneur dan entrepreneurship. Di mana sebetulnya istilah entrepreneur dan entrepreneurship itu sudah ada sejak tahun 1755 yang diungkapkan oleh seorang ekonom Prancis keturunan Irlandia bernama Richard Carlington. Di sini Richard mengatakan bahwa konsep dari entrepreneur adalah seseorang yang membayar suatu produk dengan harga tertentu yang kemudian dijualnya kembali dengan harga yang tidak pasti. Nah, kemudian setelah itu pengertian dari entrepreneur semakin berkembang dan juga pengertiannya juga ada banyak beberapa, di mana di sini pengertian entrepreneur yang saya ambil pada perkuliahan ini adalah berdasarkan Richard T. Ely yang mengatakan bahwa seseorang yang mengorganisasikan dan mengoperasikan suatu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi itu disebut sebagai entrepreneur. Sedangkan kegiatan entrepreneurship atau kegiatan kewirausahaan itu adalah sebuah kegiatan untuk menciptakan hal baru atau sebuah kegiatan untuk mencari hal baru. Di mana hal baru ini bisa bentuknya macam-macam, bisa teknologi baru, produk baru, cara kerja baru gitu. Selain itu juga tujuan dari kegiatan tersebut untuk memberikan pelayanan yang lebih baik serta untuk memberikan keuntungan yang lebih besar kepada pemilik perusahaan tersebut. Karena entrepreneur ini adalah sebuah proses untuk menciptakan sesuatu, oleh karena itu kita bisa mengatakan bahwa entrepreneur adalah pelaku perubahan atau agent of change, di mana entrepreneur ini mengubah dan mentransformasikan berbagai sumber daya yang ada menjadi produk yang tangible atau yang berwujud. Contohnya misalnya peralatan rumah tangga atau misalnya alat kesehatan atau misalnya komputer, handphone, dan yang lainnya. Atau bisa jadi juga menciptakan sesuatu yang intangible atau yang tidak berwujud. Contohnya adalah seperti jasa pelayanan kesehatan.
Dan tentu saja untuk menciptakan hal baru tersebut gitu atau menciptakan inovasi tersebut itu membutuhkan biaya dan juga akan menimbulkan risiko psikis dan juga sosial. Akan tetapi di sini dari usaha tersebut gitu pelaku entrepreneur akan mendapatkan reward. Rewardnya macam-macam, bisa berupa uang, bisa kepuasan pribadi atau bisa juga untuk meningkatkan rasa percaya diri. Keputusan untuk menjadi entrepreneur itu tentu saja tidak mudah. Karena di sini kita harus mau meninggalkan zona nyaman kita atau kita harus mau meninggalkan rutinitas kita untuk menuju ke suatu hal yang baru. Di mana hal yang baru ini kita membuat sebuah perusahaan. Pembentukan sebuah perusahaan itu didukung oleh dua hal. Bisa jadi karena keinginan, bisa juga jadi karena memang ada kesempatannya. Dimana kalau misalnya keinginan, kita bisa dipengaruhi oleh beberapa situasi, misalnya dari kultur kita gitu ya, atau misalnya kita tinggal di lingkungan yang memang banyak yang menjadi entrepreneur, atau misalnya pengaruh dari keluarga, atau misalnya kita punya seorang guru, atau kita punya role model gitu, sehingga membuat kita muncul keinginan untuk menjadi seorang entrepreneur. Sedangkan untuk faktor possible-nya, berarti itu adalah faktor-faktor yang membuat keinginan tersebut menjadi nyata. Misalnya contohnya gitu ya, ternyata kita punya lahannya, kita punya gedungnya, atau ternyata kita punya background marketing, atau misalnya kita punya kita memiliki dananya, memiliki finansialnya dan punya kemampuan untuk memanage finansial tersebut, atau kita memiliki role model yang bisa kita tiru atau bisa kita contoh gitu ya untuk membangun atau untuk menjadi seorang entrepreneur. Salah satu bentuk entrepreneur yang bisa dikerjakan oleh seorang dokter adalah dengan membangun sebuah klinik, di mana berdasarkan Permenkes nomor 9 tahun 2014, klinik itu diartikan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medik dasar atau pelayanan medik spesialis. Ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa klinik itu menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan perorangan. Ini yang membedakan antara klinik dengan puskesmas, di mana kalau puskesmas itu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan juga memberikan pelayanan kesehatan kepada perorangan. Sedangkan kalau untuk klinik itu hanya memberikan pelayanan kesehatan perorangan saja. Pelayanan kesehatannya bentuknya apa saja? Ya bisa kuratif, promotif, preventif, dan juga rehabilitatif. Nah, persyaratan yang harus dipenuhi oleh klinik untuk memberikan pelayanan kesehatan seperti persyaratan administratif, persyaratan bangunan, persyaratan sarana dan prasarana, persyaratan SDM, dan persyaratan pelayanan minimal itu tercantum dalam Permenkes nomor 9 tahun 2014. Maka silakan adik-adik dipelajari. Lalu selain itu juga, ini yang perlu adik-adik ketahui bahwa pada tahun 2019 dikeluarkanlah sebuah aturan bahwa sekarang klinik juga harus diakreditasi, di mana akreditasi ini bertujuan untuk menjaga mutu klinik supaya mutu klinik ini seragam dan bisa memberikan pelayanan yang optimal kepada pasien. Nah, berdasarkan dari jenis pelayanannya atau berdasarkan dari definisi ini, maka kita bisa melihat bahwa pengertian klinik itu terbagi menjadi dua. Ada klinik pratama, ada klinik utama. Klinik pertama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar. Berarti klinik ini dikelola oleh seorang dokter umum, karena pelayanan medik dasar itu dikerjakan oleh dokter umum. Sedangkan untuk klinik utama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik. Berarti klinik ini dikelola oleh spesialis. Ini spesialisnya itu bisa khusus pada bidang tertentu, seperti di Buah Batu itu ada klinik khusus jantung, atau bisa jadi memang kliniknya tidak ada memiliki kekhususan, misalnya Jaya Abadi itu kan spesialisnya ada banyak, yang mana sebetulnya pembagian klinik ini berdasarkan pada cabang atau disiplin ilmu atau bahkan berdasarkan sistem organ. Nah, sedangkan kalau untuk klinik dokter keluarga tuh posisinya di mana? Posisinya di sini, di klinik Pratama, gitu. Dimana di sini adalah klinik Pratama ini termasuk ke dalam fasilitas kesehatan tingkat pertama yang menjadi ujung tombak melayani pelayanan, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lalu yang jadi pertanyaan, apa sih sebetulnya harus kita siapkan kalau ingin membangun sebuah klinik dan bagaimana cara untuk membangun klinik? Ini akan kita bahas pada pembahasan berikutnya. Proses dalam membangun klinik itu terdiri dari 6 langkah.
Yang pertama, kita tentukan dulu tujuan dari kliniknya. Lalu yang kedua, kita tentukan populasi yang akan kita tangani itu siapa, atau kita sebut juga dengan market. Lalu yang ketiga, kita melakukan penilaian dari needs atau kebutuhan, demands tuntutan, dan juga resource atau sumber daya. Di mana di sini kita harus memastikan bahwa apakah sumber daya yang kita miliki itu bisa memenuhi needs dan demands dari masyarakat atau tidak. Selain itu juga kita harus memastikan apakah tujuan dari klinik kita itu sudah bisa memenuhi needs dan demands dari masyarakat atau tidak. Kemudian setelah kita melakukan penilaian needs, demand, dan resource, kita tentukan alokasi prioritas yang akan kita lakukan. Karena bisa jadi saat kita melakukan penilaian needs and demands, kita menemukan banyak hal yang harus kita lakukan atau yang harus kita kerjakan. Akan tetapi sumber daya kita terbatas. Oleh karena itu, kita tentukan gitu, diprioritaskan kira-kira pelayanan apa yang akan kita berikan berdasarkan keterbatasan dari sumber daya kita. Lalu setelah kita tentukan prioritasnya, kita lalu membuat kebijakannya. Kita buat SOP-nya, kita buat sistemnya, kita buat clinical bylaw dan yang lainnya. Lalu setelah kita membuat perencanaan atau kita membuat kebijakannya, lalu kita jalankan kliniknya. Ketika di klinik tersebut berjalan, jangan lupa kita lakukan evaluasi untuk memastikan apakah klinik yang sudah berjalan tersebut sesuai dengan tujuan atau tidak. Lalu yang kedua, apakah masih relevan dengan needs and demands dari masyarakat atau tidak. Berikutnya kita akan bahas satu persatu mengenai langkah-langkah pembuatan klinik ini. Yang pertama adalah penentuan tujuan, di mana tujuan dari pelayanan kesehatan itu ditentukan oleh dua hal. Yang pertama adalah nilai dari pelayanan kesehatan atau nilai dari dokter, lalu yang kedua adalah ekspektasi dari pasien. Nilai dari dokter atau nilai dari pelayanan kesehatan itu terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama, aksesibilitas dari dokter. Apakah dokternya ini mudah dihubungi, sering praktek, ataupun yang lainnya. Lalu yang kedua, dilihat dari ketersediaan pelayanan seperti pemeriksaan laboratorium, pelayanan farmasi, pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan konseling edukasi, dan yang lainnya. Lalu yang ketiga adalah mengenai personal care. Kemudian yang berikutnya juga mengenai kesinambungan dari pelayanan. Lalu yang berikutnya adalah apakah pelayanan tersebut bisa menjaga hubungan antara dokter dengan pasien. Selain kedua nilai tersebut, itu juga ada nilai tambahan, itu personal value gitu. Di mana personal value ini meliputi dari kepuasan personal atau mungkin kepuasan dari keluarga yang datang berobat atau yang datang ke klinik tersebut. Akan tetapi untuk dokter keluarga sebetulnya tujuan khususnya adalah untuk pencegahan dan juga untuk memanage penyakit, baik penyakit yang menular ataupun penyakit yang tidak menular. Untuk bisa merumuskan tujuan, kita harus memandang bahwa praktek klinik ini adalah sebagai sebuah sistem, di mana sistem ini terdiri dari input, proses, dan output atau tujuan. Inputnya ini terdiri dari pertama SDM. SDM ini terdiri dari dokternya, perawatnya, atau petugas non kesehatannya seperti tenaga administrasi dan yang lainnya. Lalu yang kedua itu dari money atau dari pendanaannya. Kemudian yang ketiga dari metode, di mana metode ini ditelurkan dalam bentuk SOP atau misalnya ditelurkan dalam bentuk clinical bylaw dan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah material seperti bentuk gedung, kemudian sarana dan prasarana, apakah dia punya ambulans atau tidak, dan yang lainnya. Lalu yang terakhir adalah market atau sasaran populasi yang akan kita tangani. Nanti dari input tersebut akan diolah dalam sebuah proses, di mana proses ini terdiri dari planning, perencanaan. Di perencanaan ini terdiri dari penentuan visi, misi, kemudian jenis pelayanan yang akan diberikan, dan juga lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah organizing. Jadi segala sumber daya yang ada kita organize, sumber daya manusianya kita masukkan job desk-nya, kita tentukan job desk masing-masing gitu. Kemudian untuk sarana yang lain kita tentukan gitu layout-nya, tata letak, dan yang lainnya, sehingga bisa membuat sebuah pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dari pada saat pendaftaran sampai si pasiennya pulang. Kemudian setelah itu ada actuating atau leading, itu proses pelaksanaan dari pelayanan kesehatannya.
Kemudian tidak lupa juga proses controlling dan evaluating untuk memastikan apakah pelayanan yang kita berikan sudah sesuai dengan standar yang sudah ditentukan atau sudah sesuai dengan SOP atau tidak. Lalu dari si proses ini itu akan menghasilkan sebuah output atau sebuah tujuan, di mana jelas tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik. Dengan kita memahami bahwa praktik klinis ini adalah sebuah sistem yang terdiri dari input, proses, dan tujuan, itu akan memudahkan kita untuk menentukan apa sih tujuan dari klinik, apa sih visi misi dari klinik yang akan kita buat. Setelah kita menentukan tujuan, yang kedua adalah kita menentukan populasi yang akan kita tangani atau disebut juga dengan market. Di mana untuk menentukan populasi yang kita tangani itu berdasarkan sistem pembiayaan. Yang pertama ada sistem pembiayaan dibayar di awal, yang kedua ada fee for service. Untuk sistem pembiayaan di awal contohnya seperti asuransi yaitu BPJS, di mana di sini provider sudah membayarkan di awal jumlah uang yang akan digunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada anggotanya. Kemudian yang kedua adalah ada fee for service, artinya di sini mungkin si orang tersebut baru akan datang ke klinik atau baru akan menggunakan pelayanan kesehatan pada saat mereka membutuhkan. Misal ketika mereka sakit atau misalnya ketika mereka membutuhkan surat keterangan sehat, mereka baru datang ke klinik. Jika sistem pembiayaannya itu adalah prepaid atau dibayar di awal, kita bisa dengan mudah menentukan populasi yang akan kita tangani. Jumlahnya ada berapa, kemudian karakteristiknya seperti apa, apakah banyak laki-laki atau banyak perempuan, dan karakteristik penyakitnya juga seperti apa. Akan tetapi yang sulit itu kalau untuk yang fee for service, kita tidak terbayang gitu populasi yang akan kita tangani itu seperti apa sampai akhirnya mereka datang ke klinik. Oleh karena itu, mungkin kita bisa menyempurnakan gambaran populasi yang kita tangani setelah si klinik ini berjalan. Bisa berjalan setelah 1 tahun, atau mungkin setelah 5 tahun gitu ya. Setelah kita merecord gitu ya, ataukah setelah kita mendokumentasikan rekam medis yang ada, kemudian kita lakukan analisa, baru kita di situ bisa lihat sebetulnya berapa sih jumlah populasi yang ditangani oleh klinik. Karakteristiknya seperti apa? Apakah banyak laki-laki, apakah banyak perempuan, atau misalnya banyak yang karakteristik sosioekonominya rendah, atau banyak yang ternyata banyak yang datang di luar wilayah kerja klinik ataupun yang lainnya. Nah, selain itu juga setelah klinik berjalan, mungkin kita baru bisa melihat kira-kira population at risk yang ada di wilayah kerja klinik tersebut itu ada apa saja. Nah, selain dari sistem ini, untuk menentukan populasi, kita juga bisa dilihat dari faktor-faktor umum, misalnya dari kondisi iklim, gitu ya. Dari kondisi iklim, kita bisa tahu masalah kesehatan apa aja sih yang kira-kira sering terjadi pada populasi tersebut. Lalu lihat juga dari kondisi demografi, sosioekonomi, dan juga dari karakteristik kebudayaan. Diharapkan dari si faktor-faktor umum ini, kita bisa tergambar kira-kira population at risk-nya ada apa saja, kemudian populasi yang kita tangani itu seperti apa. Akan tetapi jika faktor umum juga sulit untuk kita lakukan, kita juga bisa membuat sebuah riset, di mana riset ini bisa dengan beberapa metode. Yang pertama berdasarkan pertimbangan personal gitu ya. Kita lihat klinik kita ini berada di mana, di kota atau di pedesaan, di daerah yang padat atau misalnya di daerah yang jarang. Kalau misalnya di daerah yang padat, mungkin kita bisa bayangkan kira-kira population at risk-nya itu ada apa saja gitu. Kemudian yang kedua juga bisa berdasarkan faktor bisnis. Kita bisa melakukan analisa gitu ya di dalam radius di wilayah kerja klinik kita gitu, dalam radius 3 km atau 5 km, di situ ada berapa pelayanan kesehatan gitu. Apakah ada yang memiliki pelayanan kesehatan yang sejenis atau tidak gitu. Dan di situ kita bisa melihat gitu kira-kira population at risk yang ada di wilayah kerja kita tuh ada apa saja. Lalu yang ketiga, berdasarkan dari professional consideration gitu. Jadi kita melihat dari kacamata kita sebagai seorang dokter, kira-kira penyakit yang sering di daerah sini itu apa saja gitu ya. Apakah banyaknya penyakit menular, penyakit tidak menular, atau bisa penyakit kejiwaan, dan juga yang lainnya. Yang berikutnya adalah assessment dari needs, demand, dan juga result. Yang pertama adalah assessment dari need. Need di sini maksudnya adalah kebutuhan, di mana kebutuhan yang kita nilai adalah kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kebutuhan yang tidak terpenuhi itu ada dua jenis. Yang pertama adalah kebutuhan yang pasien tidak sadari. Contohnya adalah seperti kondisi-kondisi disabilitas pada pasien yang sepuh,
Misalnya pasien yang mengalami osteoartritis, kita tahu bahwa osteoartritis itu adalah penyakit degeneratif. Kalau misalnya osteoartritis ini tidak ditangani, maka akan mengakibatkan si pasien ini mengalami kelumpuhan. Nah, di sini mereka tidak menyadari bahwa kalau misalnya osteoartritis ini ditangani sejak awal, itu akan membuat mereka itu bisa berjalan atau tidak akan mengakibatkan mereka mengalami kecacatan. Contoh yang kedua adalah misalnya untuk pelayanan-pelayanan yang sifatnya itu pencegahan. Masyarakat tidak menyadari membutuhkan pelayanan tersebut sampai akhirnya mereka terkena penyakit. Contohnya adalah vaksin. Masyarakat seperti kondisi saat ini gitu ya, masyarakat tidak menyadari mereka membutuhkan vaksin COVID sampai akhirnya terjadi pandemi COVID. Kemudian pelayanan yang sifatnya pencegahan lagi contohnya seperti pap smear. Orang-orang yang sudah menikah atau orang-orang yang sudah wanita-wanita yang sudah melakukan hubungan seksual, mereka tidak menyadari bahwa mereka membutuhkan pelayanan pap smear sampai akhirnya mereka terkena CA-cervix. Atau bisa jadi kebutuhan ini tidak disadari pada pasien-pasien yang mengalami gangguan jiwa. Apalagi pasien-pasien yang mengalami gangguan jiwa dengan mental sense of illness itu buruk, sehingga mereka itu tidak menyadari bahwa mereka itu membutuhkan pelayanan kesehatan. Lalu yang kedua adalah kebutuhan yang pasien pikir itu tidak bisa dipenuhi oleh pelayanan kesehatan. Itu contohnya misalnya kepuasan pasien, karena kan kita tahu kepuasan itu range-nya sangat luas sekali gitu ya, antara ekspektasi dan harapan bisa jadi berbeda. Kemudian yang kedua adalah contohnya misalnya untuk pelayanan-pelayanan khusus yang ternyata tidak bisa diakomodir oleh klinik. Contohnya misalnya ternyata klinik tersebut berada di lingkungan yang pemudanya itu banyak yang mengalami kecanduan. Akan tetapi, klinik ini tidak menyediakan pelayanan rehabilitasi bagi yang kecanduan. Oleh karena itu, masyarakat merasa bahwa klinik ini tidak bisa memenuhi kebutuhan saya. Nah, untuk bisa mengetahui apa sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya, maka kita harus sering mengadakan evaluasi, kita harus sering mengadakan penelitian dengan menggunakan kuesioner, atau misalnya kita harus sering melakukan wawancara, atau kita bisa lihat dari catatan medical record gitu ya. Dari situ kita bisa tahu sebetulnya apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat. Lalu yang kedua adalah penilaian dari demands. Demands itu adalah keinginan yang didukung oleh daya beli. Kalau misalnya cuma sekedar ingin tapi daya belinya tidak ada, maka itu disebut dengan wants. Dimana untuk demand ini bisa berasal dari pasien, bisa berasal dari dokter. Kalau berasal dari pasien, misalnya bisa jadi itu adalah kebutuhan atau demand untuk melakukan konseling, atau misalnya demand untuk melakukan home visit, atau kebutuhan untuk melakukan kunjungan ke dokter untuk hal-hal yang tidak urgent gitu, atau misalnya kebutuhan untuk mendapatkan pelayanan yang sifatnya untuk pelayanan orang sehat seperti surat keterangan sehat dan yang lainnya. Sedangkan ada juga demand yang berasal dari dokter. Misalnya pada saat dokter membuat sebuah appointment atau misalnya membuat sebuah perjanjian dengan seorang pasien, maka dokter tersebut berharap pasien tersebut akan memenuhi temu janji tersebut. Misalnya datang ke kita kasus TBC atau TB tuberkulosis. Di sini kita berharap bahwa pasien tersebut akan berobat dengan kita itu selama 6 bulan full gitu. Oleh karena itu kita berharap setiap bulannya si pasien tersebut itu datang gitu. Nah, perjanjian tersebut akan menimbulkan demand bagi dokternya. Kemudian yang ketiga adalah asesmen dari sumber daya yang dimiliki oleh klinik. Sumber daya ini macam-macam, bisa bentuknya sumber daya fisik, misalnya kebutuhan bangunan, kebutuhan tanah, kebutuhan ruangan, atau kebutuhan sistem komunikasi, bisa berbentuk internet, bisa berbentuk telepon, atau kebutuhan dokter, kebutuhan tenaga kesehatan, kebutuhan tenaga non-kesehatan, kemudian kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang lain seperti rumah sakit atau sumber daya komunitas seperti puskesmas dan juga yang lainnya. Setelah kita melakukan penilaian needs dan demands, maka kita akan menemukan bahwa ternyata kebutuhan pelayanan kesehatan itu ada banyak gitu ya, ada A to Z gitu listnya tuh. Akan tetapi sumber daya kita terbatas. Oleh karena itu kita harus menentukan prioritas. Kira-kira pelayanan kesehatan apa yang harus kita berikan kepada pasien, atau kebutuhan mana nih yang mau kita penuhi terlebih dahulu. Oleh karena itu di tengah keempat ini kita tentukan prioritas. Gitu. Apa yang mau kita utamakan? Apa kira-kira yang paling dibutuhkan oleh masyarakat yang bisa kita penuhi? Gitu. Lalu setelah langkah 4 ini selesai, kita masuk kepada
setelah kita menentukan pelayanan kesehatan yang akan kita berikan berdasarkan penilaian need, demand, dan juga berdasarkan sumber daya yang kita punya, setelah itu kita buat kebijakannya. Kebijakannya ini bentuknya macam-macam, bisa berbentuk clinical bylaw, bisa berbentuk SOP, atau misalnya bisa berbentuk dokumen-dokumen yang lain gitu. Yang mana kebijakan ini harus meliputi untuk usaha preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif untuk pengobatan bagi perorangan. Karena kembali lagi kepada peranan klinik, sesuai dengan yang dijelaskan di awal, bahwa klinik ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Ini jenis praktek yang bisa kita lakukan, bisa prakteknya praktek pribadi, atau misalnya praktek kelompok, seperti yang tadi saya bilang, bentuknya bisa kliniknya klinik pratama atau klinik utama. Akan tetapi untuk dokter keluarga jelas kita akan lebih ke arah klinik pratama. Keuntungan dari praktek pribadi itu kita kerjanya bebas, kemudian kita tidak perlu bertanggung jawab dengan pihak yang lain, kemudian kitanya juga lebih mandiri dan juga kita punya privasi yang lebih besar. Akan tetapi kekurangannya adalah kita memiliki pengeluaran yang lebih besar dengan income yang lebih rendah. Selain itu juga bisa jadi overwork buat kitanya gitu ya, jadi shiftnya terlalu banyak atau mungkin jumlah kerjanya yang terlalu panjang dan yang lainnya. Selain itu juga, kalau misalnya kita menyelesaikan masalah, kita akan kesulitan karena kita menyelesaikan masalahnya sendiri. Sedangkan kalau untuk grup praktis atau misalnya praktek yang sifatnya kelompok seperti klinik gitu ya, keuntungannya adalah kita bisa share knowledge dan juga bisa share pengalaman gitu ya. Jadi kita sering bisa berbagi tugas, berbagi pengalaman, berbagi keterampilan dan yang lainnya. Selain itu juga kita mudah untuk melakukan quality control karena di sini kita bisa saling diskusi, bisa peer review, peer support yang membuat pelayanan kita bisa menjadi lebih baik. Akan tetapi kekurangannya adalah tidak ada kebebasan individu pribadi gitu ya, karena bagaimanapun juga kita bekerja bersama tim, jelas kita tidak boleh bersifat egois. Kemudian yang keduanya adalah kalau ada pendapatan, ya pendapatannya harus dibagi dengan yang lain. Kemudian selain itu juga kita memiliki tanggung jawab yang sama. Baik itu kalau misalnya kita dapat untung, kita juga untung bareng. Kalau misalnya kita mengalami kebangkrutan atau kerugian, maka kita juga bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut. Dan karena kalau grup praktis jelas kan terdiri dari beberapa kepala. Kalau misalnya terdiri dari beberapa kepala itu sangat mungkin sekali terjadi konflik. Jadi mangga untuk adik-adik gitu ya, kalau misalnya nanti praktik gitu, silakan pikirkan matang-matang gitu ya, lebih cocok solo atau misalnya grup. Tapi jangan lupa, baik nanti adik-adik praktek pribadi ataupun praktek berkelompok, misalnya seperti praktek klinik gitu ya, praktek di klinik, adik-adik tetap harus menguasai ilmu manajemen. Lalu yang langkah berikutnya adalah kita melakukan evaluasi, di mana tipe-tipe evaluasi ini tuh ada beberapa, ada evaluasi struktur, contohnya misalnya kita evaluasi fasilitas dari pelayanan kesehatan kita lihat gedungnya, apakah masih sesuai atau tidak, ruangannya, apakah masih sesuai, peralatannya masih sesuai, dan yang lainnya. Dan juga kita juga bisa menilai kualifikasi dari staff gitu ya, apakah staffnya ini masih bisa bekerja, ataukah dia perlu diberikan pelatihan ataupun yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah evaluasi proses. Jelas di sini kita lihat dievaluasi dari planningnya, organizingnya, actuatingnya, dan juga controllingnya gitu ya. Jadi kita lihat apakah proses yang dijalankan ini sudah sesuai belum dengan tujuan yang kita harapkan, sudah sesuai belum dengan visi misinya, dan sudah sesuai belum dengan perencanaannya. Lalu setelah itu kita evaluasi untuk outcome-nya, di mana untuk outcome-nya kita bisa lihat dari hasil pengobatan, apakah misalnya pasiennya sembuh, atau misalnya pasiennya ini jadi fungsinya bisa berfungsi kembali, misalnya yang asalnya pasien nggak bisa jalan jadi bisa jalan, atau misalnya yang asalnya pasien tidak bisa bersosialisasi jadi bisa bersosialisasi. Metode lain dari evaluasi adalah kita menilai berdasarkan sistemnya. Kita evaluasi input, proses, dan juga output. Untuk evaluasi input, berarti kita evaluasi dokternya, lalu kita evaluasi untuk keuangannya, apakah sudah sesuai belum dengan perencanaan keuangannya, apakah kita mendapatkan keuntungan atau malah jadi rugi gitu. Kemudian kita evaluasi untuk materialnya gitu ya, seperti bangunan, ambulans, kemudian obat-obatan yang ada gitu ya, apakah sudah memenuhi memenuhi untuk menjalankan pelayanan kesehatan atau tidak gitu.
Kemudian kita juga bisa lihat dari SOP-nya apakah up to date atau tidak. Kemudian kita bisa evaluasi juga populasinya, apakah tujuan kita sudah sesuai belum dengan populasinya, atau pelayanan yang kita berikan sudah sesuai belum dengan need dan demand dari populasi yang kita layani. Kemudian untuk evaluasi proses tadi ya kita nilai planning, untuk evaluasi dari sisi planning, organizing, actuating, controlling, dan juga evaluating. Kemudian kita evaluasi dari outputnya. Untuk evaluasi output itu ada banyak tools. Untuk keuangan kita bisa menggunakan balance sheet, kemudian bisa menggunakan income statement dan yang lainnya. Kemudian sedangkan untuk dari sisi pelayanan kita bisa dilihat dari total pasien gitu ya, berapa jumlah yang datang untuk prevention, berapa jumlah yang datang untuk promotion, dan berapa jumlah yang untuk melakukan kuratif dan juga rehabilitatif. Jadi bagusnya sih jumlah kunjungan kita pisahkan ya antara kunjungan sehat dengan kunjungan sakit. Kalau kunjungan sehat berarti kan antara prevention dan promotion, sedangkan kalau untuk kunjungan sakit berarti antara kuratif dan rehabilitatif. Kemudian dari output juga, evaluasi output juga kita bisa melihat pola penyakit supaya agar kita tahu gitu ya population at risk-nya seperti apa. Kemudian kita juga bisa tahu gitu ya pembelanjaan kita untuk kedepannya gitu ya, obat mana yang harus diperbanyak atau peralatan mana yang harus ditambahkan, atau misalnya apakah perlu tambah dokter atau tidak gitu, tambah pelayanan atau tidak, dan yang lainnya. Kemudian kita juga bisa melakukan evaluasi dari sisi manajerialnya gitu ya. Kita lihat apakah pelayanan kita sudah efektif atau efisien, dilihat dari waktu tunggu pasien gitu ya. Jadi dari waktu tunggu pasien, dari mulai pendaftaran sampai diobatin, bahkan sampai bertemu dengan dokter, bahkan sampai diobatin, itu kira-kira butuh waktu berapa lama. Apakah dia masih masuk dalam golden period atau tidak. Kemudian kita juga audit dari rekam mediknya gitu ya, rekam mediknya apakah terisi dengan lengkap, apakah terdokumentasi dengan baik, dan yang lainnya. Dan yang paling penting dari evaluasi output ini adalah kita menilai kepuasan dari pasien. Cukup sekian untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih. Ini berikut merupakan referensi yang digunakan pada perkuliahan ini. Maka silakan adik-adik bisa mencari referensinya dan bisa membaca untuk menambahkan pengetahuan ataupun insight adik-adik. Kemudian jika nanti ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan bisa dengan menggunakan forum yang berada di e-kuliah. Maka perkuliahan hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.